Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang mesin hour itu sama aja ya. Maksudnya apa? Kalian tinggal ini bedakan ya, tinggal bedakan sama ini. Maksudnya tadi kan lebih kayak labor hour ya, sekarang kan pakai mesin hour, ya udah tinggal diganti terus dikurangin, nanti dapatlah ya sama kayak tadi gitu. Nah, ingat ininya harus nol ya. Ini harus nol. Nah, tadi untuk Y rata-rata juga sama, tapi X-nya rata-ratanya beda ya. Tadi kan totalnya 24.600. Nah, dibagi sama 12 karena kan kita nyari rata-rata per bulan. Nah, dapatlah 2050. Nah, sama kayak tadi ini, kalian tinggal ngikutin yang ini dikurang, dapatlah sampai ini nih yang penting ya. 92.400 dan 50.950. Dan yang sama nih. Hasil skornya sama. Kenapa sama? Karena biaya kita enggak beda kan. Jadi hasilnya sama gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Udah selesai. Berarti kita tinggal nyari koefisien relasi. Rumusnya sama. Ingat nih, sama kayak tadi, tinggal 50.000 dibagi sama akar kuadrat 92.400 dikali 40.250. Dapatlah 0,835. Dan kita nyari koefisien determinasinya, yaitu akar kuadrat dari 0,835. Dapatlah 0,697. Oke, kita jawaban nomor 1 udah kedapat nih. Berarti kita tinggal yang kedua. Nah, yang kedua, identifikasi mana dari dua aktivitas yang dihitungan tersebut yang harus dipakai sebagai basis untuk mengestimasikan allowable supply cost atau supply cost yang yang dibolehkan. Nah, jadi gini teman-teman, harus diingat kalau misalkan kita ada membandingkan dua measure, itu kan pasti beda ya, beda secara hasil dan secara perhitungan. Nah, kira-kira mana yang dipakai? Nah, kalau misalnya secara konsep cost itu kan kita gimana pun caranya untuk mengurangi cost ya. Jadi kita pengen cost kita itu kecil. Nah, tapi kalau di coefficient relation dan determination itu yang dipilih adalah yang koefisiennya itu paling besar. Nah, apa yang pakai itu determination ya. Nah, yang determinasi yang R2 ini yang dipakai. Nah, tadi kan kalau misalkan yang apa? Pakai labor hour itu kan 0,955 ya. Terus yang ini 0,697. Nah, yang dipakai itu adalah labor hour karena aku bilang tadi, coefficient determination itu pakai yang paling besar, bukan yang paling kecil. Karena itu lebih menjelaskan atau bisa dibilang lebih mengakuratkan gitu. Nah, jadi yang dipakai adalah yang estimasi dari labor hour karena koefisiennya lebih besar, koefisien determinasinya itu lebih besar. Oke. Lanjut, berarti nomor 2 udah. Nomor 3 apa ya tadi? Kita lihat dulu. Nomor 3. Gunakan activity measure yang dipilih dari pilihan yang kedua dan determine the fixed cost dan variable cost rate by metode least of square. Oh, pakai least of square. Ingat rumus tadi ya. Least of square ini hasil perkalian cost deviation dan activity deviation dibagi sama nih activity deviation kuadrat. Nah, buat tadi kita pakai yang hour ya, labor hour, berarti tinggal ini ya, ini dibagi sama ini. Nah, 131.150 dibagi 452.800 dapatlah 0,29141. Itu baru variable rate atau B. Kita tadi ingat ya, yang aku bilang Y sama dengan A tambah B tambah X. Nah, kan ditanya yang A sama B kan. Nah, berarti kita tinggal nyari fixed cost-nya. Fixed cost-nya berarti Y kurang BX. Nah, tadi kan kita pakai ini ya, pakai Y-nya itu kan tadi yang 1.500 ya, Y rata-rata dari, ingat dari tadi supply cost ya. Terus yang ini B-nya variable rate-nya ini sambil dari sini. Terus yang X-nya itu, X rata-rata itu ingat yang 5.000 ya, pakai yang labor hour karena kita tadi basisnya itu adalah ini labor hour. Nah, itu 5.000 kan tadi totalnya. Rata-ratanya 5.000. Nah, dikali dikurang sama ini dapatlah nih
4,295. Nah, sekian dari aku. Terima kasih sudah ngikutin di pertemuan 1. Jangan lupa ditambah lagi soal-soalnya dan tolong lebih concern ke list of square dan ini ya, high and low method, karena itu lebih ini ya sih menurut aku. Lebih apa ya? Lebih concern, lebih inilah, lebih advance lah gitu ya. Dan problem sih kalau pengen lebih paham, dan ya setidaknya kalian kan udah ngerjain di RPS, menurut aku udah bisa lah, udah hatam lah gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.